Beberapa hari kemudian, Laura menepati janjinya untuk membuat pesta teh di mansion Shirley. Tamu yang diundang sama persis seperti yang hadir di pesta Alban, namun tanpa keberadaan Angela Tam. "Selamat datang, Nona Ran. Kau datang 40 menit lebih awal, ya?" Laura menunjukkan senyum seorang sosialita. "Sebenarnya, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda," ujar Bianca. "Begitu ya, silahkan lewat kemari." Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Cecilia yang sedang menuju ruang latihan. Cecilia yang melihat Bianca, langsung tersenyum dan mengangguk, sebagai salam kecil. Bianca juga melakukan hal yang sama. "Apa Anda berteman baik dengan Cecilia Freya?" tanya Bianca. "Ya, kami sangat dekat." "Anda tidak ragu mengatakannya?" "Tidak ada keraguan dalam hubungan kami. Dia adalah sahabat yang baik." "Sungguh?" Bianca sedikit terkejut saat nada Laura terdengar tulus. Melihatnya menjawab begitu, dia dan Cecilia benar-benar berhubungan baik. Mereka tiba di rumah kaca, tempat diselenggarakannya pesta teh. Rumah kaca berada di tengah taman belakang. Tempat itu dipenuhi dengan bunga yang cantik, beberapa pajangan seperti patung dengan air mancur, vas antik, dan lampu gantung yang mewah. Lantainya saja terbuat dari bahan bernilai puluhan ribu dolar untuk satuannya. "Sudah lama sekali, semenjak terakhir kali saya datang kemari," ujar Bianca. "Semoga tempat ini tetap menjadi tempat kesukaanmu di mansion Shirley. Nampaknya, Tuan Shirley telah menceritakan tentang saya pada Anda, ya?" "Begitulah, dia juga bercerita panjang lebar soal ayahmu. Dia bilang, ayahmu sudah seperti paman, dan kau sudah seperti kakaknya sendiri. Jadi, kau bisa bersikap santai padaku." Bianca mengangguk. "Kalau begitu, aku akan santai saja. Apa yang ingin kau bicarakan?" "Ini terkait Angela Tam. Ada apa dengannya? Kau tidak terkejut sama sekali, ya?" "Yah, dia tidak menakutkan, jadi buat apa aku terkejut?" Bianca tertawa kecil. "Nyonya Shirley sangat pemberani. Semua orang berkata seperti itu." Angela Tam tidak diundang oleh Rihanna, tapi direkomendasikan sebagai tamu oleh Brian Victor. "Sudah kuduga, sih. Apa kau tidak berpikir, Brian merencanakan sesuatu untuk menghancurkan hubunganmu dengan Juan?" "Ya." Laura berpikir sejenak, "Kupikir, Brian bukan orang yang seperti itu." "Aku tidak berpikir, dia orang yang ingin menghancurkan Shirley." "Kenapa begitu?" "Hanya saja. Senyumannya cantik." "Hah?" Bianca terdiam. "Aku bicara jujur. Senyumannya itu, tidak terlihat seperti orang jahat. Dia memang misterius, tapi senyuman itu, aduh. Bagaimana caraku menjelaskannya ya?" Bianca mengangguk. "Aku mengerti, tidak perlu dijelaskan lagi." "Ah, karena kau dekat dengan Juan, bisakah aku memanggilmu dengan nama depanmu?" "Tentu saja, boleh. Kalau begitu, kau juga bisa memanggilku dengan nama depanku saja." "Sejujurnya, aku kurang suka dipanggil Nyonya Shirley atau apalah itu." "Kenapa? Apa kau tidak ingin menjadi seorang nyonya?" "Bukan begitu, aku hanya lebih suka saat seseorang memanggil namaku. Saat aku masih di jalanan, tidak ada orang yang memanggilku Laura atau Alexa, yang sering aku dengar adalah jalang, pelacur, wanita bodoh, apa lagi, ya?" "Ah, tidak penting. Yang pasti, aku ingin ada lebih banyak orang yang bisa memanggilku dengan nama depanku." Wah. Bianca tak tahu harus bicara apa, dia bicara seperti itu dengan sangat mudah. Rupanya mental baja itu memang benar, ya? Bianca menyentuh tangan Laura. "Baiklah, Laura.
Bisakah kita berteman mulai sekarang? Wajah Laura berbinar. Tentu. Bianca merasa wajahnya disinai oleh sinar terang yang menyilaukan mata. Juan, anak itu. Dia sangat beruntung, ya. Kalau aku jadi dia, aku tidak akan bisa membiarkan istriku yang secantik ini pergi kemanapun sendirian. Dia pasti akan digoda banyak hidung belang. Ah! Bianca hampir lupa untuk mengatakan sesuatu yang penting, karena pikirannya terus diisi oleh Laura. Ada satu hal lagi yang ingin aku katakan. Katakan saja. Tolong jangan terlalu membenci Brian Victor. Laura bisa melihat keseriusan dari wajah dan tekanan suara itu. Kenapa? Belum sempat Laura menerima jawaban, para tamu lain berdatangan. Laura langsung berdiri dan menyambut mereka. Selamat datang di kediaman Shirley. Kalian semua datang sangat awal, sampai aku tidak bisa menyambut kalian di depan. Tidak apa-apa, Nyonya Shirley. Sebenarnya, kami terlalu bersemangat dengan pesta ini, jadi datang lebih awal, ujar Rihanna. Aku senang kalian bersemangat, silahkan duduk semuanya. Pesta minum teh pertama Laura pun dimulai. Dari ruang kerjanya, Juan melihat ke arah rumah kaca. Meskipun agak sulit memperhatikan, karena dari luar, kaca berwarna agak putih. Juan bisa melihat Laura yang sedang bicara dengan elegan. Istrinya itu juga beberapa kali tertawa dan tersenyum, nampak sangat menikmati pesta pertamanya. Syukurlah pesta nyonya berjalan lancar, ujar Hans yang berdiri di belakang Juan. Benar. Kalau mengingat dia sampai mengamuk 2 hari, karena takut tidak bisa mempersiapkan pesta dengan baik, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika pestanya berantakan. Juan duduk di meja kerjanya setelah puas menonton. Apa ada kabar terbaru? Ini soal pelelangan di pasar hitam yang dikelola keluarga Alban. Mereka akan mengeluarkan hal aneh lain kali ini. Apa itu? Saya tidak tahu pastinya, karena ini dijaga sangat ketat. Alban tahu bagaimana mencari para pekerja yang baik. Akan bagus jika aku bisa bekerja sama dengan mereka. Tapi sulit untuk menarik Alban ke sisi Shirley, mengingat ayahku pernah membuat masalah kecil mengatasnamakan Shirley. Saya pikir, akan sedikit mudah sekarang. Juan menatap beberapa lembar foto Rihanna bersama ayahnya, kepala keluarga Alban. Mereka terlihat bahagia saat bersama. Dia Alban sangat mencintai putrinya. Kalau Laura bisa memikat Rihanna lebih baik, kita bisa bekerja sama dengan mereka, ujar Juan. Sangat menyenangkan bisa mengobrol dengan Anda, Nyonya Shirley. Benar, sampai saya tidak sadar sudah 4 jam berlalu. Ini melebihi jam pesta, saya jadi malu karena menahan waktu Anda untuk menjamu kami. Tidak usah khawatir. Aku juga tidak punya kerjaan yang harus dilakukan, balas Laura. Kami sangat berterima kasih atas jamuan menyenangkan ini. Saya senang bisa bersama dengan Anda walau singkat, Nyonya Shirley. Laura tersenyum, aku juga. Saya pamit sekarang, Nyonya Shirley. Saya juga. Satu persatu orang mulai masuk ke dalam mobil. Laura melambaikan tangannya dengan pelan, sebagai salam perpisahan. Kemudian ia menyadari, Bianca masih ada di sisinya. Kau tidak kembali? Tanya Laura. Tidak ada yang ingin kau tanyakan? Oh, iya. Apa maksudmu dengan jangan terlalu membenci Brian Victor? Bianca tersenyum. Kau akan mengerti nanti. Laura tak menahan Bianca yang langsung masuk ke dalam mobil. Setelah kepergian Bianca, satu mobil yang masih belum bergerak menjadi perhatian Laura. Rihanna Alban keluar dari sana. Apa ada yang tertinggal, Nona Alban? Tanya Laura. Maaf, Nyonya Shirley.
Saya melihat Anda dan Nona Ran bicara bersama, Anda berdua terlihat akrab. Laura bisa melihat Rihanna yang malu-malu. Kalau kau mau, kita juga bisa jadi teman. Benarkah? Menjadi teman dari nyonya yang keren? Rihanna tersentak dengan apa yang dia katakan, Ma. Maksud saya. Hahaha. Laura tertawa kecil, membuat wajah Rihanna memerah. Nona Alban sangat imut. Tidak seimut Anda. Maksud saya, cantik. Rihanna menarik nafas pelan, sebenarnya, saya tidak menyukai Anda pada awalnya. Ya. Laura bingung. Saya berpikir, kalau Anda adalah orang tak berpendidikan yang dipungut oleh Tuan Shirley. Saya tahu, kalau itu hanya pikiran bodoh dari seorang wanita yang cemburu. Laura benar-benar tak menyangka dengan apa yang dia dengar. Bukan karena Laura tak tahu kalau Rihanna akan membencinya, tapi karena Rihanna menggakui semuanya seperti anak kecil yang polos. Lalu, saat saya melihat Anda, pikiran saya berubah. Anda sangat cantik dan kuat, saya sangat menyukai seseorang seperti Anda. Kebanyakan istri pemimpin keluarga adalah orang yang tertindas oleh kekejaman suaminya. Awalnya, saya juga berpikir kalau Anda akan jadi lemah karena berdiri di samping Tuan Shirley yang kejam. Tapi setelah melihat bagaimana Anda menaklukkan Tuan Shirley, sekali lagi saya merasa kagum. Nona Alban, apa tidak masalah kau mengatakan ini padaku? Apa kau tidak takut, kalau misalnya aku sebarkan ini di pergaulan sosial? Ini bisa jadi gosip hangat, Iho. Apalagi keluargamu berpengaruh. Rihanna dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya percaya, Nyonya Shirley bukan tipe orang yang seperti itu. Laura mengangguk, kau tidak boleh mempercayai orang dengan mudah. Hanya ayah, kakak, dan Anda, yang saya percayai. Sepertinya dia tidak akan berhenti. Laura tersenyum, aku mengerti. Terima kasih karena sudah mempercayaiku, Nona Alban. Aku senang sekali. Rihanna semakin senang. Saya ingin mengatakan sesuatu pada Anda. Sebenarnya ini adalah rahasia bisnis, tapi saya akan membiarkan Anda tahu. Rihanna berbisik pelan di telinga Laura. Di pelelangan barang nanti, barang utamanya adalah ramuan cinta. Rihanna Alban sendiri yang mengatakannya padaku. Juan meletakkan tabletnya di atas meja. Ramuan cinta, ya. Apa kau tahu itu benda apa? Rihanna Alban tidak mengatakannya apa fungsinya padaku. Aku juga kurang yakin. Dari namanya, itu adalah cinta. Mungkin saja ramuan itu memberi efek gila, seperti mencintai seseorang. Hahaha, Juan, kau ini kebanyakan nonton film, kan? Mana mungkin ada benda seperti itu? Juan menatap Laura dengan serius, membuat tawa Laura terhenti. Jangan bilang, barang seperti itu, memang sering dijumpai di dunia gelap. Sungguh, kupikir, Cecilia sudah mengajarimu soal itu. Aku kira dia hanya bercanda. Laura memang dapat pelajaran dari Cecilia, kalau banyak ilmuwan gila yang didukung oleh mafia untuk membuat ramuan-ramuan aneh yang nantinya digunakan untuk keperluan tertentu dan dijual dengan harga mahal. Seperti vaksin yang membuat seseorang berhalusinasi dalam jangka panjang, obat pil kecil yang membuat seseorang tidur selamanya, hingga ramuan yang bisa mengubah kelamin seseorang. Ramuan seperti itu, biasanya akan membahayakan tubuh si pemakai. Tapi barang-barang seperti ini sangat populer, karena dijadikan alat penyiksaan, ujar Juan. Apa kau pernah memilikinya? Laura sangat penasaran. Ya, pernah sekali, aku mendapatkan ramuan penumbuh rambut dari Brian. Aku menggunakannya pada seorang musuh yang botak, kurang dari 24 jam,
Rambutnya tumbuh dengan lebat, bersamaan dengan kulitnya yang mengering dan nyawanya menghilang. Kenapa mafia selalu memberi hadiah aneh, sih? Tiba-tiba Laura memiliki pikiran liar. Hei, bagaimana jika aku ikut ke pelelangan nanti? Apa? Untuk apa? Aku mau mendapatkan ramuan cinta itu. Jika benar efeknya membuat seseorang mencintai kita, maka aku harus mendapatkannya. Juan langsung menunjukkan wajah datar. Memang kau akan memakainya pada siapa? Padamu, aku penasaran bagaimana jadinya kalau kau bucin dan bertingkah bodoh. Kupikir itu sia-sia. Juan menumpu dagu dengan tangannya, sekarang saja aku sudah bertingkah bodoh karenamu. Wajah Laura memerah. Bajingan ini, dia tahu betul caranya memanfaatkan wajah tampan itu. Tapi, Juan mengangkat tubuh Laura, membawanya ke ranjang. Jika kau tetap ingin mendapatkan ramuan itu, kau boleh ikut denganku. Sungguh? Ya, tapi ada syaratnya dong. Laura cemberut. Kalau begitu, bisakah aku di atas? Aku akan mengalah untuk hari ini. Laura langsung naik ke atas perut Juan. Bersiaplah, akan kuporak-porandakan dirimu hari ini. Ini ya, pasar gelap. Laura menoleh keluar jendela, saat mobil mulai memasuki jalanan lurus dengan banyak bangunan di sekelilingnya. Kupikir tempatnya akan seperti pasar biasa. Ini memang pasar. Bangunan di sekitarmu itu menjual berbagai macam hal yang kau butuhkan, balas Juan. Oh. Laura mengangguk kecil. Tuan, kita akan tiba, ujar Hans. Tak lama setelahnya, mobil mereka tiba di sebuah bangunan besar, tempat pelelangan diadakan. Laura keluar dari mobil setelah Juan mengulurkan tangannya, lalu menggandeng lengan Juan seperti biasa. Penjaga yang berdiri di sana menatap mereka dengan tajam. Boleh saya lihat kartu izin masuk? Juan memberikan sebuah kartu kecil, yang bentuknya seperti kartu nama perusahaan. Saat diperiksa, penjaga itu langsung mempersilahkan masuk. Selamat datang, Tuan dan Nyonya Shirley. Semoga pelelangan hari ini menyenangkan. Laura terkesan, karena orang itu tak takut sama sekali saat mengetahui mereka adalah Shirley. Jadi ini yang disebut Cecilia, sebagai bawahan terbaik. Keluarga Alban memang luar biasa. Berjalan beberapa langkah, mereka berhenti di sebuah tempat yang memberikan mereka topeng. Berbeda dengan topeng yang dibayangkan Laura, topeng tersebut menutupi seluruh wajah dan warnanya putih. Juan membantu Laura memakainya. Oh, tidak pengap, celetuk Laura. Ini didesain dengan bahan khusus, jadi Anda bisa bernafas dengan baik, ujar orang yang memberi topeng. Di sana, mereka juga mendapatkan dua buah papan nomor 62 dan 63. Nomor-nomor ini nantinya akan digunakan saat pelelangan. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri lorong hingga menemukan sebuah pintu yang dijaga oleh 20 orang. Saat memasuki pintu, mata Laura langsung menyusuri seisi ruangan. Bentuk ruangan seperti bioskop, ada banyak tempat duduk berwarna merah, lalu sebuah panggung besar di bawah sana. Terlihat, sudah banyak tamu yang datang, mereka juga memakai topeng yang sama, sehingga sulit bagi Laura untuk mengenali mereka semua. Ya, inilah fungsi topeng. Agar tamu lain tak mengetahui siapa saja yang datang. Entah kenapa, Laura mengenali wanita yang duduk di sebelah Juan. Sadar dirinya dilihat, wanita itu menoleh ke arah Laura, lalu mengangguk pelan. Tuan dan Nyonya, selamat datang di pelelangan barang terbaik. Anda yang telah masuk kemari, tidak akan pernah menyesal. Seperti biasa, barang-barang yang akan kami hadirkan, adalah barang berkualitas yang telah mengalami pemeriksaan ketat, sehingga tidak akan mengecewakan Anda sekalian. Tanpa berlama-lama lagi,
Mari kita mulai dari barang pertama. Barang pertama adalah sebuah berlian berwarna merah. Berlian ini kami dapatkan dari pertambangan terbaik di Rusia. Setelah penjelasan panjang lebar mengenai barang itu, pembawa acara memulai lelang. Akan saya buka dengan harga $500.000. $520.000. Nomor 13 mengangkat papan nomornya. $530.000. $540.000. $600.000. $750.000. Laura yang menyaksikan itu merasa terkesima. Ini adalah tempat buang-buang uang paling tepat. $1 juta. Nomor 4 mengangkat papan nomor dengan tinggi. $1 juta. Apakah ada penawar yang lebih tinggi? Tak ada orang yang bicara. Pembawa acara melanjutkan perkataannya, baik, kalau begitu berlian ini. $15 juta. Laura menoleh ke arah Juan yang mengangkat papan nomor 62 setelah menyebutkan nominal itu. Semua tamu sontak menoleh ke arah Juan, yang tetap tenang. $15 juta. Apa ada yang lebih tinggi? Tidak ada. Baik, berlian ini terjual seharga $15 juta kepada penawar nomor 62. Juan menurunkan papan nomor, menatap ke arah Laura yang masih shock. Kenapa? Kenapa kau menawar sebanyak itu? Malah aku heran, kenapa berlian berharga seperti itu dihargai $500.000? Juan menyentuh tengkuk Laura. Aku berencana membuat kalung dengan itu. Laura langsung berdebar. Untukku? Tentu saja. Kau memang yang terbaik, suamiku. Pelelangan kembali dilanjutkan. Berbagai macam barang seperti lukisan, vas, senjata, tumbuhan, dan hal lainnya telah dikeluarkan. Baiklah, kini kita tiba di menu utama kami. Seseorang mendorong sebuah troli, yang di atasnya ditutupi oleh kain berwarna merah. Pembawa acara membuka kain, sebuah tabung khusus berbentuk jantung dengan tutup berbentuk jantung, dan cairan berwarna merah muda berkilau terlihat. Nama ramuan ini adalah ramuan cinta. Jika kalian membiarkan seseorang meminum ramuan ini, maka dia akan jatuh cinta pada orang yang pertama kali ia lihat sehabis meminumnya. Efek ramuan ini sangat kuat, bisa membuat seseorang jadi gila karena cinta dan rela melakukan semua hal untuk orang yang ia cintai, termasuk mengorbankan dirinya. Laura tak bisa mengalihkan pandangannya dari kilauan cairan itu. Itu cantik, efeknya juga gila. Saya akan buka dengan harga $2 juta. $2,1 juta. $2,5 juta. Laura mengangkat papan nomornya. $5 juta. Juan yang melihat semangat Laura langsung tersenyum di balik topengnya. Dia sangat bersemangat memenangkan benda aneh itu. Ya sudahlah, asal dia senang. $7 juta. Laura menoleh ke arah pria di sebelah Juan, yang memegang nomor 81. Pria itu menatap lurus ke depan, dengan pose seorang bos. Tak mau kalah, Laura kembali menawar. $8 juta. $10 juta. Pria 81 kembali berulah. Laura agak geram. $12 juta. Laura sebenarnya merasa bersalah. Maaf ya, Juan. Nanti aku cicil pakai anggaranku, kok. Aku janji. $40 juta. Pria 81 mengangkat papan nomor dengan tenang. Pembawa acara sampai gemetar. Ah, apa tidak ada yang lebih tinggi? Laura tak bicara lagi, begitu juga dengan semua orang yang nampaknya terkejut setelah mendengar nominal itu.
Ramuan cinta terjual dengan harga 40 juta dolar, pada penawar nomor 81. Laura sempat memandangi pria 81, yang sekarang sedang memandang Laura. Siapa pria ini? Kupikir suaranya tidak asing. Pria 81 mendekati Laura, berbisik pelan. Maaf ya, kakak ipar. Laura terkejut. Ramuan cinta itu dimenangkan oleh Brian Victor.